surat dakwaan yang bersifat kombinasi, yakni dakwaan ke-1 primair melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan perbuatan terdakwa Ferdy Sambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, saksi Agus Nurpatria, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, saksi Irfan Arif Rahman Arifin, masing-masing dituntut dalam perkara terpisah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dakwaan alternatif dan pertama primair melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana telah terbukti secara sah menurut hukum dan perbuatan terdakwa Persambo bersama-sama dengan saksi Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, saksi Irfan Widianto, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni dan saksi Arif Rahman Arifin masing-masing dituntut dalam perkara terpisah. Bahwa selama dalam persidangan pada diri terdakwa Ferdy Sambo tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa Ferdy Sambo sehingga terdakwa Ferdy Sambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 340, pasal 49 junto pasal 55, maka terdakwa Ferdy Sambo SH telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam pasal 49 junto pasal 33 junto pasal 55, bahwa oleh karena terdakwa Ferdy Sambo dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana serta terdakwa Ferdy Sambo sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 22 KUHP kepada terdakwa Ferdy Sambo dibebankan pula biaya perkara. Bahwa terdakwa Ferdy Sambo tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang membebaskan dari segala tuntutan hukum atas perbuatannya sebagaimana pasal 44 sampai 51 KUHP, maka terhadap terdakwa Ferdy Sambo SH haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengungkapkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriansah Yosua Huta Barat dan luka dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelulit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdy Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdy Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan
atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digugurkan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut umum Budi Irmawan SH MH. Demikian.